Bayangkan kamu sedang duduk bersama seorang wanita yang kamu cintai, dan tiba-tiba kamu menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bukan kamu yang mengendalikan arah hubungan itu, tetapi emosimu sendiri. Wanita itu mungkin tidak mengatakan apapun, tidak marah, tidak meminta apapun, tetapi kamu yang mulai gelisah, menebak-nebak, takut kehilangan, bahkan mulai mengorbankan dirimu hanya untuk memastikan dia tetap di sisimu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketakutanmu justru membuatmu semakin mudah dikendalikan. Inilah momen ketika banyak pria terjebak tanpa sadar. Mereka berpikir kelemahan wanita adalah hal yang harus dihindari, padahal justru disitulah letak kesempatan terbesar bagi seorang pria untuk memahami dirinya sendiri melalui kacamata stoisisme. Hari ini, kamu akan mendengar hal yang mungkin membuatmu tidak nyaman, tetapi akan membuka matamu lebih dalam. Karena setiap pria yang gagal memahami cara wanita bekerja, akhirnya terseret oleh emosi yang bukan miliknya. Dan setiap pria yang memahami kelemahan wanita dari perspektif stoik, justru menjadi pria yang dihormati, dipilih, dan diinginkan. Bukan karena dia mengejar, tapi karena dia tidak mudah tergoyahkan. Sebelum melangkah lebih jauh, ingat satu hal, kelemahan wanita bukanlah sesuatu yang buruk. Wanita bukan makhluk lemah. Justru mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki pria, kemampuan untuk membaca emosi, kecerdasan intuitif, kemampuan menciptakan kedekatan. Tetapi setiap kekuatan memiliki sisi rapuhnya. Dan pria yang tidak mampu melihat sisi rapuh itu, akan selalu kalah dalam hubungan, baik secara emosional maupun mental. Kelemahan pertama yang sering muncul adalah ketika wanita merasa tidak aman dengan masa depan. Wanita biasanya menginginkan kepastian. Mereka ingin tahu apakah hubungan itu memiliki arah. Disinilah banyak pria salah paham. Mereka memberi terlalu banyak janji tanpa tindakan. Stoisisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa masa depan tidak ada dalam kendalimu. Yang ada dalam kendalimu adalah tindakan hari ini. Pria yang stoik tidak berkata, "Aku janji kita akan bersama selamanya." Dia berkata, "Hari ini, aku memilihmu." Dan itu jauh lebih kuat. Karena janji memancing harapan, sedangkan tindakan menciptakan rasa aman. Ada momen ketika wanita merasa emosinya sendiri mengalahkan logikanya. Mereka bisa menangis karena hal kecil, seperti ucapan yang tidak sengaja keluar dari mulutmu. Kebanyakan pria bingung. Kenapa hal kecil bisa jadi besar? Disinilah stoicisme menggayarkan ketenangan. Kamu tidak harus memahami semua emosinya. Kamu hanya perlu memahami emosimu sendiri. Wanita tidak membutuhkan pria yang selalu mengerti. Mereka membutuhkan pria yang tidak terbawa arus. Justru ketika kamu tenang, wanita merasa lebih aman. Tanpa kamu harus berkata apapun. Kelemahan lain yang jarang dibahas adalah ketika wanita terlalu mudah merespon perhatian. Wanita sangat sensitif terhadap perhatian. Tapi ini sering menjadi jebakan bagi pria. Pria mulai berpikir bahwa semakin banyak perhatian, semakin kuat hubungan itu. Padahal tidak. Stoisisme mengajarkan keseimbangan antara perhatian dan batas diri. Pria yang stoik tidak mencurahkan seluruh waktunya hanya untuk satu wanita. Dia tetap memiliki hidup, misi, tujuan. Dan justru hal itu yang membuat wanita menghormatinya. Karena pria yang memiliki tujuan, selalu lebih menarik daripada pria yang hanya memiliki perasaan. Ada saat ketika wanita merasa kehilangan kontrol atas emosinya. Mereka mungkin cemburu, khawatir, atau terlalu menganalisis sesuatu. Tapi pria yang stoik tahu bahwa emosi orang lain bukan wilayahnya untuk dikendalikan. Dia tidak berusaha memaksa wanita, "Jangan cemburu," atau "Tenang saja." Dia hanya hadir, mendengarkan, dan tidak memasukkan emosinya ke dalam emosi wanita tersebut. Dia tetap menjadi batu yang kokoh di tengah gelombang. Dan wanita selalu tertarik pada ketenangan seperti ini. Salah satu kelemahan terbesar wanita adalah ketika mereka merasa tidak dilihat. Wanita ingin diperhatikan, bukan sekedar dipuji. Mereka ingin didengar, bukan hanya diberi solusi. Banyak pria gagal di sini, mereka terburu-buru ingin memperbaiki masalah. Padahal wanita hanya ingin merasakan keberadaanmu.
Stoicisme mengajarkan bahwa mendengarkan adalah tindakan, bukan pasif. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu tidak perlu berkata banyak. Wanita bisa merasakannya. Dan disitulah hubungan menjadi lebih dalam. Ada juga kelemahan wanita ketika mereka terlalu mengandalkan perasaan untuk menilai-nilai seorang pria. Wanita sering jatuh pada pria yang membuat mereka merasa aman secara emosional. Tetapi keamanan emosional tidak berasal dari kata-kata manis. Itu berasal dari konsistensi diri. Pria yang stoik tidak berubah hanya karena dipuji. Tidak runtuh hanya karena dikritik. Tidak kehilangan dirinya hanya karena takut kehilangan wanita. Dan hal ini menciptakan daya tarik yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Wanita menghargai pria yang tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan. Karena itu berarti pria tersebut memiliki fondasi yang kokoh. Ada satu kelemahan terakhir yang hampir semua pria tidak sadar. Wanita seringkali terlalu mempercayai potensi seorang pria dibanding kenyataannya. Wanita jatuh cinta pada versi terbaikmu, bahkan sebelum kamu mencapainya. Dan banyak pria mengecewakan wanita karena mereka berhenti bertumbuh. Stoicisme bukan hanya tentang menerima kenyataan, tapi juga tentang menjadi lebih baik melalui tindakan. Wanita mungkin mencintaimu apa adanya, tapi mereka menghormatimu ketika kamu berkembang. Pria yang berhenti bertumbuh akan kehilangan daya tariknya. Pria yang terus bertumbuh akan selalu dihormati. Dan kini aku ingin kamu memikirkan sesuatu yang mungkin menantang egomu. Dari semua kelemahan wanita ini, mana yang paling sering membuatmu bereaksi secara emosional? Apakah kamu jadi overthinking ketika wanita mulai menginginkan kepastian? Apakah kamu jadi tidak sabar ketika mereka emosional? Apakah kamu terlalu fokus memberi perhatian sampai kehilangan jati diri? Atau kamu merasa gagal karena wanita mempercayai potensi yang belum kamu wujudkan? Tuliskan di komentar, kelemahan wanita mana yang paling sulit kamu hadapi, dan apa yang akan kamu ubah mulai hari ini berdasarkan prinsip stoicisme? Ingat satu hal terpenting. Stoicisme tidak mengajarkan pria untuk menguasai wanita. Stoicisme mengajarkan pria untuk menguasai dirinya sendiri. Dan ketika seorang pria menguasai dirinya sendiri, kehormatan, cinta, dan kepercayaan wanita datang dengan sendirinya. Tanpa dipaksa, tanpa drama, tanpa pengejaran. Kelemahan wanita bukan untuk dimanfaatkan. Kelemahan wanita adalah cermin bagi pria untuk melihat di mana dia harus menjadi lebih kuat. Dan ketika pria mampu menjadi kuat tanpa menjadi keras, mampu menjadi tenang tanpa menjadi dingin, mampu menjadi pemimpin tanpa menjadi penguasa, itulah puncak strategi stoik dalam hubungan. Jika kamu ingin skrip episode berikutnya dengan tema stoicisme dan hubungan pria-wanita, cukup tulis, lanjut.